Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Salsabila dengan NPM 2373521. Di sini ingin merecord terkait tugas mata kuliah Manajemen Konstruksi. Sebelumnya di sini kita akan mereview terkait soal yang diberikan terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ada data kegiatan pekerjaan jembatan di sini. Kemudian juga ada data tambahan. Data tambahan yang pertama yaitu proyek dimulai pada tanggal 29 Agustus 2022. Untuk revisinya di sini Pak Ranto menyebutkan bahwa proyek dimulai pada tanggal 29 Agustus 2025. Kemudian yang kedua adalah kalender menggunakan 7 hari kerja, di mana jam kerja mulai pukul 8 sampai dengan 12, kemudian istirahat jam 1 siang, kemudian mulai lagi jam 1 sampai dengan jam 4. Jam 5 maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah khusus di hari Jumat, kerja mulai pukul 8 hingga pukul 11.30 dan dilanjutkan setelah istirahat siang pada pukul 13.30 hingga jam 7. Jam 6 maksud saya. Kemudian yang keempat, ada durasi pekerjaan sesuai kontrak yaitu 180 hari kalender. Kemudian di sini yang pertama kita akan membuka MS Project terlebih dahulu. Kemudian setelah membuka MS Project, di sini kita akan mulai. Yang pertama-tama di sini saya akan mengubah terkait tanggal terlebih dahulu. Untuk tanggal kita bisa buka di project. Kemudian selanjutnya adalah change working time. Kita bisa lihat di sini. Kalender yang tercantum adalah kalender standar. Kita bisa ubah menggunakan create a new calendar. Kemudian juga ini kita make copy of standar, tapi namanya kita ganti menjadi misalnya tugas manajemen konstruksi. Oke, ini kalender kita. Di sini karena harinya belum 7 hari jam kerja, maka kita akan 7 hari kerja, maka 7 hari kerja dalam seminggu, maka kita akan ubah di sini di work weeks. Kemudian kita pencet detail. Selanjutnya di sini set days to this specific working time. Sebelum masuk ke sini, tadi kita sudah baca di MS Project. Di sini tulisannya kalender menggunakan 7 hari jam kerja, dimulai pada pukul 8 hingga pukul 12, kemudian dilanjutkan jam 1 sampai dengan jam 5. Kita bisa ubah di MS Project. Sunday itu hari Minggu. Pukul 8.00 hingga pukul 12.00, kemudian dilanjutkan pukul 1 hingga pukul 5. 17.00. Oke. Ini untuk Sunday, kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti ya semuanya. Ini juga set days, kemudian Wednesday, Thursday. Nah, ini agak tricky karena di hari Jumat tadi pukul 8.00 hingga pukul 12.00, 13.00 hingga pukul 17.00. Oke. Sudah. Namun ini belum sepenuhnya benar, teman-teman, karena kita bisa lihat khusus di hari Jumat jam kerja mulai pukul 8 hingga pukul 11.30. Berarti di hari Jumat kita ubah. Ini work weeks-nya kan masih. Nih, kita lihat di hari Jumat tuh masih seperti ini. Jadi kita ubah ini 11.30, kemudian dilanjut pada pukul 13.30 hingga pukul
18.00. Oke, kita klik oke. Oke, ini bisa kita lihat. Oke, sudah di create. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita beralih ke project information. Ini, project information ini kita mulai dari tanggal berapa, teman-teman? Oke, yang harus kita lakukan adalah mengubah seperti yang ada di tugas ini, proyek dimulai pada tanggal 29 Agustus 2025. Kita beralih ke sini, kemudian start date kita ubah di tanggal 29 Agustus. Oke. Kemudian kalendernya kita pakai yang tadi sudah kita buat, tugas manajemen konstruksi. Oke. Ini kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mulai memasukkan, kita hide dulu, kita akan memasukkan data-data yang tadi sudah kita dapatkan. Yang pertama di sini ada data terkait pekerjaan jembatannya. Oke teman-teman, kita masukin. Ctrl C. Kita copy, kemudian kita paste. Ctrl V. Di sini bisa kita lihat, sebenarnya kita ini kan yang dikasih ke, sebenarnya kan ada, kita bisa menulis sendiri, tapi lebih enak emang kita copy dari Excel. Saya memiliki datanya juga, maka kan saya copy dari data yang sudah saya buat sebelumnya. Ini untuk data yang sudah saya buat, saya akan copy. Oke. Nih, Ctrl C. Kemudian kita Oke. Kita ulang. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Oke. Sudah tercopy semuanya ya teman-teman di sini. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menggunakan WBS dengan indent task. Ini kan kita bisa lihat dari atas sini, kan latihan 2 itu adalah judul utamanya. Maka yang harus kita lakukan adalah dari nomor 2 ke bawah, itu kita blok. Kita klik save, kemudian kita blok hingga ke pekerjaan yang terakhir. Kemudian kita klik indent. Maka di sini kita bisa lihat tuh, latihan 2 sudah berubah. Yang selanjutnya adalah pekerjaan persiapan. Di sini kita bisa lihat ada pekerjaan persiapan itu hanya ada mobilisasi. Lalu kita klik mobilisasi dan akan berubah dia menjadi subjudul. Pekerjaan maksud saya. Kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan pondasi sama. Kita lakukan hal sama pada tiap-tiap pekerjaan. Kemudian selanjutnya pekerjaan pile cap dan abutment. Kemudian pekerjaan ping wall dan parapet. Bisa lihat dulu di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya pekerjaan plat injak. Plat injak. Yang selanjutnya pekerjaan pemasangan girder. Kita lakukan hal yang sama hingga pekerjaan paling bawah atau pekerjaan terakhir. Oke. Ini pekerjaan diafragma. Kemudian yang selanjutnya ada pekerjaan plat lantai jembatan. Kemudian pekerjaan sandaran. Start dan juga finish. Oke, tampilannya seperti ini. Ini untuk bagian task name. Kemudian yang selanjutnya adalah
kita akan memasukkan durasinya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan durasinya. Ini contoh latihan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan masukkan durasinya di sini. Oke, durasi pekerjaan kita di sini. Oke, dari sini. Oke, kita copy. Kemudian yang selanjutnya kita copy. Oke. Kita akan coba menggunakan yang ini. Oke. Kita ke project terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba masukkan durasinya. Oke. Ctrl C. Kemudian dan selesai, Ctrl V. Oke. Ini durasi yang sudah kita masukkan. Entah, sepertinya masih ada kesalahan. Ctrl C. Oke, dari mulai pekerjaan. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan predecessor. Predecessor itu apa? Predecessor adalah pekerjaan sebelumnya yang dimana pekerjaan tersebut baru bisa dimulai jika pekerjaan predecessor sebelumnya sudah dikerjakan. Namun ada juga beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan predecessor atau sebagai starter. Sini kita mulai masukkan predecessor kita. Oke. Oke. Oke, kita copy. Lalu kita kembali ke sini. Oke, kita paste. Oke, kita lihat dulu di sini. Untuk predecessor sendiri ini agak tricky karena di MS Project sedikit sulit untuk memasukkan predecessor, maka saya akan mengcopy predecessor dari pekerjaan yang sama, tugas yang sama yang sudah saya coba kemarin saya buat. Kita akan coba masukkan predecessornya. Oke. Copy dari Oke, kita akan copy semuanya. Oke. Di sini sudah kita dapatkan 180 hari. 180 hari pengerjaan maksudnya.
Kemudian untuk menentukan garis kritis yang harus kita lakukan adalah di sini pertama kita bisa lihat dari view terlebih dahulu. Kita bisa lihat dari task. Kemudian jangan chat format maksud saya. Kemudian kita bisa memilih text style. Sini kita buka text style. Item to change-nya kita ubah menjadi critical. Nah, di sini kita buat bold misalnya. Kemudian juga color-nya kita berubah menjadi warna merah. Oke, kita bisa lihat di sini critical bagian jalur kritisnya sudah berubah. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita ubah biar kita bisa mengetahui critical text yang berwarna merah di bagian bar chartnya. Kita kecilkan. Oke, kecil. Oke, segini. Ini critical text-nya. Oke, yang paling bawah. Bisa dilihat durasi di sini sudah berubah menjadi 180 hari. Di sini saya akan mengedit bar style agar bagian merahnya lebih jelas lagi. Oke, akan masukkan criticalnya. Kita klik, kemudian kita ubah color menjadi warna merah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita kembali ke bar style. Lalu yang kita lakukan di sini adalah kita ke teks. Teks ini bisa kita ubah right-nya misalkan kita ke critical terlebih dahulu. Critical. Kemudian kita ke teks. Ini kita ubah jadi critical. Yang topnya kita ubah menjadi resource name. Oke, kita klik OK. Nah, di sini akan berubah. Aduh, maksud saya Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita ke view. Saya akan menghilangkan bagian timeline. Seharusnya di awal agar tampilan lebih rapi. Kemudian yang selanjutnya ya. Oke, ini hasilnya. Saya tidak ingin menggunakan legenda di bawah ini, jadi saya akan menghilangkan dengan cara kita ke legend, page setup, kemudian legend, dan kita klik none. Oke, dia akan menghilang. Yang selanjutnya adalah di sini sebetulnya kita bisa untuk mengubah bagian sini. Kita bisa mengubah biasanya seminggu sebelum pekerjaan dimulai, berarti tanggal 22 hingga tanggal setelah pekerjaan selesai. Tanggal Februari tanggal 23. Oke. Oh, sebelum itu saya akan merapikan terkait ini dulu. Kita ke time scale. Kemudian setelah kita ke time scale, sini kita bisa mengubah nih top tier-nya. Kita akan mengubah menjadi 3 tier. Kemudian bisa diedit di sini.
Saya akan menggunakan 150. Oke. Oke, kemudian middle tier-nya di sini tadi ini labelnya misalkan kita akan mengambil ini, unitnya bukan quarter, tapi di sini kita ganti year, tahun. Oke, setelah tahun kemudian kita ke middle tier. Di sini kita akan mengubah menjadi bulan. Di sini oke, kemudian count-nya 1. Dia di center, kemudian juga sebenarnya ini kita harus ubah juga ini di center. Oke. Selanjutnya bottomnya ini week, kita pakai weeks. Oke, weeks, kemudian kita akan pakai yang week 1, week 2, dia di center juga. Oke, jika sudah kita klik OK. Akan berubah di sini, baru kita bisa print. Oke, sebenarnya belum kelihatan. Kita kecilin dulu bagian ini. Oke, kita coba print. Oke, dari tanggal 22 hingga tanggal Oke, ini sudah A3 orientasinya. Kemudian kita ke page setup. Kemudian kita ke header terlebih dahulu. Di sini kita akan di center kita akan menuliskan manajemen konstruksi. Oke, kita double klik. Di sini saya akan menggunakan bold. Oke, bold. Kemudian size-nya 25 misalnya. Kemudian kita klik OK. Oke. Maka ini akan terlihat di layar. Ini ada 3 halaman ya semuanya. 3 halaman. Oke. Tinggal 1 ya. Oke. Setelah itu yang akan kita lakukan di sini, kita akan membuat header-nya. Di sini ada header, selain yang di center, di left kita misalkan tambahkan logo Polynella terlebih dahulu. Logo Polynella. Sini. BUMN, berarti BUMN terlebih dahulu. Ini untuk logo, menyesuaikan dengan perusahaan yang sedang dikerjakan atau proyek yang sedang dikerjakan. Oke. Sebenarnya saya salah memilih gambar. Kita akan merapikan gambarnya. Kita delete, kita pilih ulang. Oke. Ini untuk gambar. Oke. Untuk logo pertama, kemudian kita masukkan. Yang kedua adalah logo dari Polynella. Oke. Kita bisa lihat di sini sudah masuk kedua logonya. Kemudian yang terakhir saya akan membuat footer. Tadi sudah header, kemudian kita akan membuat footer.
Kita hapus dulu page-nya. Kemudian kita tambahkan footer jika nanti ada tantangan yang diperlukan, teman-teman. Oke, sudah. Oke. Mungkin ini bisa dibesarkan ya. Kita besarkan agar lebih terlihat untuk tanda tangan. Oke. Sudah selesai. Kita pilih kita pilih Save As, kemudian Browse, kemudian Manajemen. Kita save. Oke, kita save type as PDF file. Kemudian bisa kita save. Oke. Bisa kita lihat di sini untuk hasil dari pekerjaan yang telah kita lakukan tadi. Kita bisa lihat menggunakan mode present. Oke. Di sini bisa kita lihat terkait hasilnya dengan menggunakan WBS. Kemudian juga durasinya sudah sama 180 hari dan finishnya juga sudah sama. Kemudian di sini bisa kita lihat di halaman berikutnya dan di halaman terakhir. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.